Asuhan Kebidanan Persalinan dan BPL dari Ibu Luciana Boko. Rangka panggul terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras disusun oleh tulang dan bagian lunak disusun oleh otot-otot atau ligamen. Pada bagian tulang keras terbagi menjadi 4 bagian tulang, yaitu 2 tulang paha atau os osae, 1 tulang kerongkongan atau os sacrum, dan 1 tulang punggung atau os coccygeus. Tulang pangkal paha terbagi menjadi 3 tulang, yaitu tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran tebal bernama crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat tonjolan yang bernama sias atau spina ischiadica anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan disebut sciatic atau spina iliaca anterior inferior. Di belakang crista iliaca terdapat tonjolan yang bernama cis atau spina iliaca posterior superior. Di bawah cis terdapat sipi atau spina iliaca posterior inferior. Di bawah cis terdapat tekian yang bernama incisura ischiadica major. Di bawah sipi terdapat juga tekian yang bernama incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea innominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk disebut juga dengan os ischiadicum. Di samping os pubis terdapat 2 foramen yang disebut dengan foramina obturatorium. Di samping foramina obturatorium terdapat sendi yang disebut dengan acetabulum. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior atau os pubis ramus. Ramus kiri dan ramus kanan membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Tulang belakang atau os sacrum memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang yang disebut dengan foramina saccharia anterioria. Di atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Di bagian tengah terdapat cuek terburi yang disebut dengan crista sacralis. Tulang punggung memiliki 3-5 ruas per satu, yang dimana saat persalinan tulang punggung bisa ditolak sedikit ke belakang menyesuaikan bentuk ukuran kepala bayi. Saya akan menjelaskan tentang rangka kepala bayi atau kepala janin. Bagian pertama ada os frontalis 2 buah kanan dan kiri. Bagian kedua ada os parietalis 2 buah kanan dan kiri. Bagian ketiga ada os temporalis 2 buah kanan dan kiri, dan 1 tulang occipitalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sutura. Sutura adalah sekat di antara tulang tengkorak yang ditutupi oleh jaringan ikat. Yang pertama, sutura frontalis yang menghubungkan antara frontalis kanan dan frontalis kiri. Yang kedua, sutura sagittalis, sutura yang menghubungkan antara parietal kanan dan parietal kiri. Yang ketiga, ada sutura coronaria, sutura yang menghubungkan antara frontalis dengan parietalis. Yang keempat dan terakhir adalah sutura lamboidea yang menghubungkan antara struktur parietal dengan struktur tulang bagian belakang. Setelah sutura, ada mengenai ukuran kepala janin. Ukuran kepala janin ada ukuran melintang, yaitu antara kedua parietal kanan dan kiri. Itu ada 9 cm. Lalu temporal kanan ke kiri 8 cm. Lalu yang terakhir ada ukuran lingkaran yang pertama, ada circumento subpragmatica. Ukurannya ada 32 cm. Lalu ada circumferentia fronto occipitalis 34 cm. Lalu yang terakhir ada circumferensiasi mento occipitalis, ukurannya 36 cm. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. 7 mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement, kepala memasuki pintu atas tanggul,
Di sini posisi kepala sinclitismus. Sinclitismus ini di mana sutur sagittalis sejajar atau posisinya pas sejajar dengan suku jalan lahir. Kemudian karena ada dorongan his atau kontraksi, kepala akan mengalami langkah 2 yaitu descent atau penurunan. Pertama, terjadi asinclitismus anterior yang dimana suturan sagittalis tadi mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Di sini terjadi perubahan kepala mendekati simfisis. Nah, ini disebut dengan asinclitismus posterior. Kemudian kepala pun semakin turun ke bawah. Yang ketiga, langkah fleksi, di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai bidang Hodge 3 atau Hodge ischiadica. Kepala tertahan di sini. Kemudian secara otomatis kepala akan mengalami langkah 4 yaitu putaran aksi dalam atau rotasi internal. Sehingga tadi subocciput atau ubun-ubun kecil yang di pinggir menjadi posisinya di depan di tengah. Langkah kelima yaitu ekstensi atau dagu menjauhi dada. Lahirlah kepala. Kemudian setelah lahir kepala, terjadi langkah keenam yaitu putaran paksi luar. Di sini kepala akan menyesuaikan sesuai dengan sumbu punggung jaring. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketujuh yaitu ekskursi atau lahirnya berturut-turut. Yang pertama dilahirkan adalah bahu anterior, kemudian bahu